Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masih bersama Bapak Dr. Hewan Afandi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan tanya jawab kepada beliau mengenai prospek beternak sapi perah khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Begitu nggih Pak Afandi? Nah, kita mulai dari begini Pak Afandi. Kira-kira menurut Bapak yang sudah berpengalaman, lalu untuk beternak sapi perah kalau di Sidoarjo seperti apa Pak pandangannya? Beternak sapi perah di Sidoarjo ini menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya, ini selama pengalaman saya beternak sapi perah di Sidoarjo ini memang prospektus sekali ya. Karena apa? Karena permintaan susu di Sidoarjo ini tergolong tinggi. Jadi sedangkan yang beternak di Sidoarjo ini sedikit, sehingga berpengaruh terhadap harga susu. Nah, harga susu di Sidoarjo ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan harga susu di luar Sidoarjo, misalnya di Malang atau di Batu, di Ponorogo dan sebagainya. Jadi kalau di Sidoarjo secara harga susu sapi itu cukup tinggi Pak ya? Tinggi. Apalagi kalau di Surabaya mungkin lebih tinggi lagi karena kalau kita lihat sepintas kan kalau Sidoarjo masih ada peternaknya, mungkin kalau di Surabaya mungkin sangat minim sekali lah. Tapi begini Pak, dikatakan prospek itu karena apa Pak? Apakah karena kita masih ada lahan kosong yang ditumbuhi rumput atau gimana? Sungai atau gimana Pak? Memang ada beberapa keunggulan, jadi keunggulan komparatif di ternak sapi perah di Sidoarjo. Pertama memang dari lahan. Dari lahan di Sidoarjo ini relatif ada lahan-lahan yang masih kosong, yang istilahnya jauh dari pemukiman dan tidak mengganggu daripada lingkungan sekitar. Yang pertama dari pembuangan limbah sapi. Itu. Kemudian yang kedua adalah bila kita peternak di Sidoarjo itu kita dekat dengan sumber pakan seperti ampas tahu, kemudian dedak, bungkil kopra, molar dan sebagainya. Karena memang juga ada yang memproduksi itu ya. Dan memang harganya memang relatif lebih murah daripada dari lainnya di luar Sidoarjo. Yang ketiga adalah hasil usaha kita berupa susu. Itu harganya relatif lebih tinggi daripada daerah sekitarnya, karena kita kan masuk daerah penyangga perkotaan, jadi harganya relatif lebih tinggi dan hampir produksi kita itu terserap habis padahal di pasaran. Padahal panjenengan satu hari bisa 150 liter. Itu terserap semua. Terserap dan masih kurang. Ya. Malah kurang 150 liter itu. Kalau untuk secara ekonomi lah, kita mulai masuk ke ekonominya lah Pak. Artinya dari sudut pandang berdagang, seperti apa sih mengenai penjualan daripada susu sapi ini Pak? Apakah mudah atau sulit menjualnya atau bagaimana menurut Pak Afandi? Untuk penjualan susu di daerah Sidoarjo ini khususnya yang dekat dengan kota ya, di pinggiran kota ini yang di lokasi saya memang lokasi menentukan harga susu. Artinya dengan kota itu harga susu di Sidoarjo itu lebih tinggi daripada yang jauh dari kota. Misalnya Sidoarjo yang dekat dengan kota itu harganya susunya lebih tinggi daripada yang jauh dari kota. Misalnya daerah Taman dengan harganya di Krian itu lebih tinggi Taman. Oh gitu Pak ya. Taman dibandingkan dengan harga Wonoayu lebih tinggi Taman. Taman dibandingkan dengan harga Beringin Bedo.
Porong. Balung Bendo, kemudian Prambon itu lebih tinggi dari Taman. Karena dia lebih dekat dengan Surabaya. Dan untuk pemasaran susu yang khususnya dekat dengan Surabaya ini, khususnya Taman ini, itu lebih mudah terserapnya daripada yang lebih jauh dari kota. Karena kita juga punya pangsa pasar di kota kan begitu Pak ya. Jadi pembeli itu sepertinya dia lebih suka belinya lebih dekat daripada yang jauh, karena sifat susu ini kan mudah rusak. Kalau dia terlalu lama di luar, jauh ambilnya, resiko rusak juga semakin tinggi. Artinya rusak itu seperti apa sih Pak? Susu kalau rusak ini kan karena ya mungkin banyak faktor dari kurang bersih, terlalu lama di luar tubuh sapi ya. Ini tanda-tandanya susunya biasanya pecah atau dia menggumpal. Kalau dimasak dengan suhu terlalu 80 panas derajat itu berapa menit dia akan pecah. Biasanya juga rasanya kecut, asem gitu. Kalau untuk pengaruh ke harga ada enggak Pak? Susu-susu yang rusak susu itu? Sudah rusak, sudah nggak ada harganya, akan dibuang karena dia akan dibunuh, maka malah mengganggu kesehatan. Malah jadi penyakit Pak. Ya, jangan dikonsumsi. Lalu kalau misalnya Pak ya, apakah seperti cuaca kita saat ini untuk penjualan susu sapi ini pengaruh enggak Pak? Sekarang kan hujan nih. Iya, memang cuaca ini pengaruh ke penjualan susu karena kan nanti hubungannya dengan pelanggan kita. Kalau hujan kan dia kalau hujan kan agak sepi ya, nggak bisa jualan full gitu. Tapi alhamdulillah khususnya yang daerah sekitar Surabaya, yang dekat dengan Surabaya ini, alhamdulillah susunya habis terus dan kurang. Malah kurang. Di musim hujan seperti ini. Yang jauh dari Surabaya ini yang jadi masalah, mesti dia akan banjir, dia akan lebih susunya. Karena tidak bisa terserap semua gitu ya. Nggak bisa, karena yang ngambil pun juga akan berpikir 1000 kali ya ke sana. Resikonya juga jauh, rusak dan sebagainya. Semakin sepi kalau dia. Selama Pak Fandi berwirausaha susu sapi ini, kira-kira pelanggannya ke sini atau jenengan yang mengantarkan Pak? Untuk pelanggan ini kan kita menganggap pelanggan ini sebagai raja. Jadi kita akan melayani kemauan mereka. Kalau mereka ambil sendiri, kita layani ambil, silakan. Kalau mereka diantar, kita antar. Jadi semaunya yang beli Pak ya. Jadi sudah ada negosiasi istilahnya, pokoknya sama-sama jalannya gitu. Gitu. Masalah harga kan nanti bisa dinegosiasikan. Pada intinya kan yang penting kan sama-sama jalan, sama-sama enak, yang penting bisa nyambung terus lah, kan begitu, bisa awet lah istilahnya. Terakhir Pak Fandi, mengenai penjualan susu ini atau berwirausaha susu sapi ya. Kalau panjenengan ini kan punya sapi, jadi memproduksinya langsung. Nah, kalau bagi mereka yang tidak punya sapi, kira-kira apakah sama enggak secara keuntungan dengan panjenengan yang punya sapi langsung? Kira-kira lah, rata-rata lah Pak. Ini kita berpikir secara logika aja ya. Karena kita ini kan ternak sapi di daerah perkotaan ya, pinggiran lah, pinggiran kota, dekat dengan kota. Jadi kalau kita dibandingkan dengan yang punya sapi, dengan yang tidak punya sapi, otomatis yang punya sapi ini dia juga jualnya langsung ke pembeli. Yang nggak punya sapi, dia itu harus beli ke peternak dulu, terus dia jual. Nah, prosesnya lebih lama. Iya, jadi ada kayaknya mata rantainya lebih panjang. Sehingga otomatis keuntungannya juga lebih banyak ke peternaknya daripada yang nggak punya sapi terus jual lagi susunya. Jadi saya sendiri punya pendapat yang berbeda. Kalau pandangan umumnya enak yang jual daripada yang ternak. Enggak, enak yang ternak dan yang bisa jual susu daripada yang dia itu hanya jual saja. Itu enak yang ternak dan yang bisa jual susu. Jadi jangan dipotong, hanya ternak saja menghasilkan dan jual. Enggak, enak yang ternak dan bisa jual susu langsung ke konsumen. Itu yang betul supaya
peternak ini semangat, kalau keuntungannya besar dia akan semangat karena ada hasilnya. Ya, karena bagaimanapun kan peternak itu supaya senang kan salah satunya kan melihat hasilnya dari anu tadi. Mungkin terakhir Pak Pandi mau menyampaikan 1-2 kata untuk terutama bagi para peternak sapi perah begitu. Ini yang perlu saya sampaikan, pesankan kepada para peternak ya, khususnya Sidoarjo ini kita jangan istilahnya mudah berputus asa dalam ternak sapi perah ini, karena memang sapi perah ini tetap jadi sesuatu usaha yang potensial untuk yang akan datang, karena semakin lama kebutuhan untuk susu ini semakin lama semakin tinggi. Nah, jadi jangan putus asa walaupun pasaran sepi, mungkin karena hujan, tapi insya Allah mungkin di lain hari, di waktu yang akan datang, mungkin lama-lama juga akan pelanggan itu akan mendatangi kita. Malah pelanggannya yang datang. Mendatangi kita. Jadi janganlah yang sekarang ini jadi patokan, mungkin yang akan datang. Ini peternak ini akan semuanya proses, jadi perlu waktu untuk mendapatkan usaha yang layak, untuk mendapatkan hasil yang bagus itu perlu proses, perlu waktu gitu aja. Yang penting sabar, intinya sabar dalam hal ini. Terima kasih banyak Pak Fandi sudah memberikan informasi, pengetahuan, pengalamannya. Jangan lupa subscribe channel Cocotuh biar kami semakin semangat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.